Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, perkenalkan nama saya Nuraini, mahasiswa semester 2, program studi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah. Dalam video ini, saya akan menjelaskan tentang teori-teori belajar yang mendasari strategi pembelajaran. Mata kuliah strategi pembelajaran dengan dasar pengampu Dr. Saripudin, MPDI. Teori-teori belajar yang mendasari strategi pembelajaran. Pertama, teori behavioristik. Teori belajar yang menekankan pada tingkah laku individu sebagai akibat dari interaksi stimulus atau rangsangan dan respon. Stimulus adalah sesuatu yang diberikan oleh guru kepada peserta didik. Sedangkan respon adalah reaksi peserta didik terhadap stimulus yang diberikan oleh guru tersebut. Tokoh-tokoh teori behavioristik. Menurut John Produce Watson, belajar adalah proses interaksi antara stimulus dan respon. Namun, stimulus dan respon yang dimaksud harus berbentuk perilaku yang dapat diamati dan dapat diukur. Menurut Edward Lee Turdick, belajar adalah proses interaksi antara stimulus dan respon, di mana stimulus sesuatu yang dapat merangsang terjadinya kegiatan belajar, seperti pikiran, perasaan, atau hal-hal lain yang dapat ditangkap melalui alat indera. Sedangkan respon merupakan reaksi yang munculkan ketika peserta didik belajar, yang juga dapat berupa pikiran, perasaan, atau gerakan atau tindakan. Prinsip utama teori behavioristik. Pertama, belajar adalah perubahan perilaku. Artinya, seseorang yang sudah melakukan kegiatan belajar namun tidak menunjukkan perubahan perilaku, maka tidak dianggap sebagai belajar. Yang kedua, adanya stimulus dan respon. Stimulus adalah sesuatu yang diberikan guru kepada siswa, misalnya alat peraga, gambar, atau tertentu yang dalam rangka membantu belajarnya siswa. Sedangkan respon adalah reaksi siswa terhadap stimulus yang diberikan oleh guru tersebut. Reaksi ini harus dapat diamati dan diukur. Yang ketiga, adanya penguatan konsekuensi yang menyenangkan akan memperkuat perilaku disebut penguatan. Sedangkan konsekuensi yang tidak menyenangkan akan memperlemahkan perilaku disebut dengan hukuman. Macam-macam penguatan antara lain. Yang pertama, penguatan positif dan negatif. Pemberian stimulus positif yang diikuti oleh respon disebut penguatan positif. Sedangkan menggantikan peristiwa yang dinilai negatif untuk memperkuat perilaku disebut penguatan negatif. Yang kedua, penguatan primer dan sekunder. Penguatan primer adalah penguatan yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan fisik. Sedangkan penguatan sekunder adalah penguatan yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan non-fisik. Implikasi teori behavioristik terhadap strategi pembelajaran. Yang pertama, menekankan perubahan tingkah laku teramati dalam diri peserta didik. 2. Perubahan tingkah laku peserta didik dapat diperkuat melalui hadiah atau dihentikan melalui pemberian hukuman. Yang ketiga, pembelajaran rancang berdasarkan kecenderungan tingkah laku peserta didik yang dapat diamati dan dapat diukur. Kedua, teori kognitivistik. Teori belajar kognitivistik adalah teori yang menekankan pada pengaruh pikiran dan proses mental terhadap perilaku seseorang. Teori ini menganggap bahwa belajar merupakan proses yang terjadi di dalam akal pikiran manusia. Tokoh-tokoh teori kognitivistik. Menurut Jean Piaget, proses belajar seseorang akan mengikuti pola dan tahap perkembangan umurnya.
Yang pertama, sensorimotorik, yaitu umur 0-2 tahun, di mana masa bayi mempergunakan sistem penginderaan dan aktivitas motorik untuk mengenal objek lingkungannya. Yang kedua, praoperasional, yaitu umur 2-7 tahun, di mana masa anak memiliki kemampuan mempergunakan simbol-simbol. Yang ketiga, operasional konkret, di mana umur 7-11 tahun. Anak sudah mampu melakukan tugas-tugas seperti menyusun puzzle, menghitung angka. Yang keempat, operasional formal atau dewasa. Masa di mana sudah mampu mengembangkan kognitif untuk berpikir abstrak dan hipotesis. Menurut Lev Vygotsky, teori belajar bagi anak dilakukan dalam bentuk interaksi dengan lingkungan sosial maupun fisik hingga perkembangan kognitif seseorang ditentukan oleh diri sendiri dan lingkungan aktifnya. Prinsip utama teori kognitivistik. Pertama, belajar selalu merupakan sebuah proses aktif. Peserta didik perlu bersikap aktif agar dapat belajar secara efektif. Yang kedua, peserta didik belajar dengan baik dengan menyelesaikan berbagai konflik kognitif melalui pengalaman, refleksi, dan metakognisi. 3. Belajar adalah proses mencari makna. Peserta didik secara aktif berusaha mengkonstruksikan makna. 4. Konstruksi pengetahuan. Bukan sesuatu yang bersifat individual semata-mata. Belajar juga dikonstruksikan secara sosial melalui interaksi dengan teman sebaya, guru, orang tua, dan sebagainya. Implikasi teori kognitivistik terhadap strategi pembelajaran. Implikasi teori kognitif dalam kegiatan pembelajaran lebih memusatkan perhatian kepada cara berpikir atau proses mental anak, tidak sekadar kepada hasilnya. Selain itu, peran siswa sangat diharapkan untuk berinisiatif dan terlibat secara aktif dalam kegiatan belajar. 3. Teori konstruktivistik. Belajar merupakan suatu proses pembentukan pengetahuan yang lebih menekankan pada kebebasan menggali pengetahuan serta upaya dalam mengkonstruksi pengalaman, sehingga siswa menjadi lebih kreatif dan imajinatif. Juga terciptanya lingkungan belajar yang kondusif. Tokoh-tokoh teori konstruktivistik. Pertama, menurut Jean Piaget, teori belajar konstruktivistik yang dikembangkan oleh Piaget dikenal dengan nama konstruktivistik kognitif. Pengetahuan tidak diperoleh secara pasif oleh seseorang, melainkan melalui tindakan. Kedua, menurut Vygotsky, menekankan pada sosiokultural dan pembelajaran, di mana siswa dalam mengkonstruksi pengetahuannya dipengaruhi oleh lingkungan sosial di sekitarnya. Pengetahuan, sikap, pemikiran, dan tata nilai yang dimiliki siswa akan berkembang melalui proses interaksi. Prinsip-prinsip utama teori konstruktivistik. Pertama, pengetahuan dibangun oleh siswa sendiri. 2. Murid aktif mengkonstruksi pengetahuan secara terus-menerus. 3. Guru sekedar membantu menyediakan sarana dan situasi agar proses konstruksi berjalan lancar. 4. Menghadapi masalah yang relevan dengan siswa. Implikasi teori konstruktivistik terhadap strategi pembelajaran. Pertama, belajar yang aktif. 2. Siswa terlibat dalam aktivitas pembelajaran. 3. Aktivitas pembelajaran yang menarik dan menantang. 4. Siswa dapat mengkaitkan informasi baru dengan informasi yang lama. 5. Siswa mampu merefleksikan pengetahuan yang telah dipelajari. 4. Teori humanistik.
Teori belajar humanistik adalah suatu teori dalam pembelajaran yang mengedepankan bagaimana memanusiakan manusia, serta peserta didik mampu mengembangkan potensi dirinya. Tokoh-tokoh teori humanistik. 1. Menurut Bloom dan Krathwohl. Dalam hal ini, Bloom dan Krathwohl menunjukkan apa yang mungkin dikuasai oleh siswa yang tercangkup dalam 3 kawasan. Pertama, kognitif. Kognitif terdiri atas 6 tingkatan, yaitu 1. Pengetahuan, mengingat, menghafal. 2. Pemahaman, menginterpretasikan. 3. Aplikasi, menggunakan konsep untuk memecahkan suatu masalah. 4. Analisis, menjabarkan suatu konsep. 5. Sintesis, menggabungkan bagian-bagian konsep menjadi suatu konsep yang utuh. 5. Evaluasi, membandingkan nilai, ide, metode, dan sebagainya. 2. Psikomotorik. Psikomotorik terdiri atas 5 tingkatan, yaitu peniruan, menirukan gerak, penggunaan, menggunakan konsep untuk melakukan gerakan. 3. Ketepatan, melakukan gerak dengan benar. 6. Perangkaian, melakukan beberapa gerakan sekaligus dengan benar. 5. Naturalisasi, melakukan gerakan secara wajar. 3. Efektif. Efektif terdiri atas 5 tingkatan, yaitu 1. Pengenalan, ingin menerima, sadar akan adanya sesuatu. 2. Merespon, aktif berpartisipasi. 3. Penghargaan, menerima nilai-nilai, setia kepada nilai tertentu. 4. Mengorganisasian, menghubungkan nilai-nilai yang dipercayai. 5. Pengalaman, menjadikan nilai-nilai sebagai bagian dari pola hidup. Kedua, menurut Habermas. Habermas mengelompokkan tipe belajar menjadi 3 bagian, yaitu pertama, belajar teknis. Siswa belajar bagaimana berinteraksi dengan alam sekelilingnya. Mereka berusaha menguasai dan mengelola alam dengan cara mempelajari keterampilan dan pengetahuan yang dibutuhkan. 2. Belajar praktis. Pada tahap ini, lebih dipentingkan adalah interaksi antara dia dengan orang-orang di sekelilingnya. Pemahaman terhadap alam justru relevan jika berkaitan dengan kepentingan manusia. 3. Belajar emansipatoris. Siswa berusaha mencapai pemahaman dan kesadaran yang sebaik mungkin tentang perubahan atau transformasi kultural dari suatu lingkungan. Prinsip utama teori humanistik. 1. Manusia mempunyai belajar yang alami. 2. Belajar yang signifikan terjadi apabila materi pembelajaran dirasakan murid mempunyai relevansi dengan maksud tertentu. 3. Belajar yang menyangkut perubahan dalam persepsi mengenai dirinya. Implikasi teori humanistik terhadap strategi pembelajaran. Pertama, peran guru dalam pembelajaran humanistik adalah menjadi fasilitator. 2. Guru memfasilitasi pengalaman belajar kepada siswa dan mendampingi siswa untuk memperoleh tujuan pembelajaran. 3. Siswa berperan sebagai pelaku utama atau student center. Ia memaknai proses pengalaman belajarnya sendiri. 4. Diharapkan siswa memahami potensi diri, mengembangkan potensi dirinya secara positif, dan meminimalkan potensi diri yang bersifat negatif. 5. Teori kasih sayang dan lemah lembut, yaitu teori yang menekankan
bahwa pembelajaran harus dilakukan dengan penuh kasih sayang dan kelembutan, sehingga peserta didik merasa dihargai dan diterima dan didukung dalam proses belajar mereka. Tokoh-tokoh teori kasih sayang dan lemah lembut. Pertama, menurut Karl Rogers, pentingnya hubungan positif antara guru dan murid. Dua, menurut Abraham Maslow, yaitu kasih sayang dan rasa aman adalah faktor penting dalam pembelajaran. Tiga, menurut Maria Montessori, lingkungan belajar yang mendukung perkembangan anak secara alami dengan pendekatan yang lembut dan perhatian. Prinsip utama teori kasih sayang dan lemah lembut. Pertama, kehangatan, menunjukkan afeksi dan dukungan. Dua, penerimaan tanpa syarat, menerima orang lain apa adanya. Tiga, responsivitas, peka dan tanggap terhadap kebutuhan. Empat, empati, memahami dan berbagi perasaan orang lain. Lima, komunikasi lembut, menyampaikan pesan tanpa menyakiti. Enam, kesabaran, memberikan waktu dan pengertian. Implikasi teori kasih sayang dan lemah lembut terhadap strategi pembelajaran. 1. Lingkungan aman dan mendukung, mengurangi kecemasan, meningkatkan keterlibatan. 2. Motivasi dan minat tinggi, menumbuhkan rasa memiliki, keingintahuan, dan kesenangan belajar. 3. Perkembangan sosial emosional, meningkatkan empati, keterampilan sosial, dan regulasi diri. Itulah tadi penjelasan dari materi teori-teori belajar yang mendasari strategi pembelajaran. Semoga dalam video ini bisa memberi pengetahuan kepada kita semua dan semoga bermanfaat bagi kita semua. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.